balik lagi sama aku Lintang Manau tersebut NPM 1821020038 kelas 1 NA semester 5 dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Di video ke-12 kali ini, video terakhir, insyaallah kayaknya terakhir, aku menjelaskan sedikit materi tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Itu gugatan ada dua jenis. Yang pertama tertulis, yang kedua lisan. Yang tertulis itu paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya. Yang kedua, lisan. Bagi mereka yang buta huruf, dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG dengan ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR. Selain untuk mengkoordinir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia. Kemudian, bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, posita atau positum. Yang ketiga, petita atau petitium. Identitas para pihak itu memuat nama, gelar atau julukan, binti atau bin, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif, kemungkinan sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Jika ada pemberi kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Yang kedua, posita atau positum, yaitu fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta atau hubungan yang terjadi bagian posita. Hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Bagian petita nantinya. Yang ketiga, petita atau petitium. Itu isi petitium yang pertama, dari segi petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Yang berbunyi, butir pertama yang berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan penggugat. Maksudnya, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara. Misalnya yang berbunyi agar pengadilan agama menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Butir tengah-tengah pada bagian petita adalah mengenai materi perkara, pokok perkara. Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung sesuai dengan asal didukung oleh posita. Gabungan tuntutan ini disebut kumulatif subjektif. Kemudian itu tadi penjelasan dari saya tentang materi ke-12 ini, yang terakhir ini tentang bentuk dan isi gugatan di pengadilan agama. Saya rasa cukup. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.